Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Nah, hari ini kita masuk di meeting ke-8 ya. Tapi sebelum membahas topik inti untuk meeting ke-8, kita review dulu materi atau soal yang terkait dengan materi yang lalu. Materi di pertemuan yang lalu. Materinya mengenai adjective clause. Adjective clause, maka posisi konektornya yang harus Anda betul-betul kuasai agar Anda bisa bedakan dengan non-clause. Karena di antara konektor yang digunakan memiliki kemiripan. Dan tentunya untuk adjective clause, pola yang dominan adalah Nah, untuk adjective clause, teman-teman, pola yang dominan adalah konektor yang sekaligus subjek plus verb. Sedangkan non-clause, coba teman-teman cari dulu subjek verb setelah konektornya. Kalau nggak ada pola yang ini, teman-teman cari pola yang pertama ya, yaitu konektor subject verb. Sedangkan non clause nggak ada pola subject verb setelah konektor, cari yang pola langsung verb. Nah, jadi beda klausa bisa memungkinkan beda prioritas pola setelah konektornya ya. Oke, untuk adjective clause konektornya posisinya seperti ini ya. Pertama, setelah subjek ada konektor. Maka usahakan kalau dia blank setelah konektornya, letaknya setelah subjek usahakan yang langsung verb. Ini ya. Kalau nggak ada ya baru beralih ke subjek verb. Kemudian verb. Kalau ditambahkan koma maka sekaligus menjadi apositif. Bisa juga seperti ini. Ya, konektor menjelaskan objek. Kemudian kalau setelahnya blank ya tetap cari dulu langsung verb. Sedangkan non clause posisinya yang pertama konektor di awal kalimat. Ya kan? Kemudian verb. Berarti usahakan kalau ada blank setelah konektor yang berada di awal kalimat tanpa ada pemisah koma, maka cari yang subject verb. Kemudian ada konektor setelah verb, ya. Kemudian ternyata blank, cari yang subject verb. Atau ada konektor setelah preposisi dan setelahnya kosong, ya cari subject verb. Dahulukan ya. Nah ini dia perbedaan posisi konektor antara adjective clause dengan clause. Oke. Kemudian untuk adjective clause, benda yang berada sebelum konektor itu harus sinkron dengan konektornya. Contohnya kalau subjeknya berupa people, maka dua kemungkinan. Anda bisa menggunakan who atau whom. Ya bedanya kalau who itu langsung verb, sedangkan whom subjek. Ya, kalau subjeknya berupa orang atau mungkin di sini objeknya berupa orang. Jadi dua kemungkinan pakai who atau whom. Kalau nggak ada dua ini ya boleh teman-teman menggunakan that. Kalau that letaknya setelah benda ya dua kemungkinan. Bisa langsung verb, bisa subject verb. Sedangkan that di posisi sebagai non clause, that-nya hanya bertemu dengan subject. Anggaplah di sini subjek, kemudian verb, setelah verb ada that, ya pasti subject verb. Gitu ya. Oke. Kemudian kalau bendanya, subjek atau objeknya adalah things, maka yang Anda gunakan adalah which atau bisa juga that. Kedua-duanya ini which dengan that kalau menjelaskan benda dua kemungkinan. Dia langsung verb, which langsung verb, that langsung verb. Kalau nggak ada
cari subject. Gitu ya. Oke deh. Aman. Tetapi hati-hati kalau kata kerja yang berada pas setelah konektor, which that langsung verb. Maka verb yang ada di sini harus sama atau sinkron dengan benda sebelum konektor. Apakah tunggal atau jamak ya. Baik, kita coba diskusikan nomor 1, subject verb tetap ya. Subjeknya human. Nah, ini ada adjective clause sekaligus diapit oleh 2 koma, maka dia positif. Otomatis di sini Anda butuh verb. Ya kan? Nah, sekarang ini bukan verb, ini ada subjeknya, ini ada subjeknya. Berarti hanya berapa? Lanjut nomor 2. The first writing, subjeknya selama tidak ada koma. Verbnya ada is. Sudah lengkap ya. Maka semua pilihan yang menggunakan subject verb pasti salah. Kecuali ternyata yang bertahan ada konektor. Lihat dulu. Konektornya berada di mana? Oh, konektornya setelah subjek. Karena mau tidak mau harus tambah konektor. Yang bertahan ada konektornya. Nah, kalau ada konektor setelah subjek, dahulukannya langsung verb. Karena disoalkan hanya satu verb. Tambah konektor satu berarti verbnya harus 2 kan gitu. Bravo, nggak ada verbnya. Nggak mungkin dipilih bravo. Ya kan? Nah, di delta dia tambah konektor, tambah verb. Meskipun di sini ada subjeknya, no problem. Ya, kalau nggak ada pola konektor langsung verb ya, cari juga konektor subjek verb. Ya, langsung aja delta. Berikutnya 3. Nah, ini masuk konektor lagi kan, which. Kalau Anda perhatikan which-nya ini di mana posisinya? Oh, letaknya setelah plans. Plans ini benda. Berarti ada konektor setelah benda, maka dipastikan ini adalah adjective clause. Satu konektor, 2 verb. Ini verb, sebelum which, draft, resistant, plans, nggak ada verb. Berarti tambah verb lagi, tentu tambah subjek juga. Berarti yang benar adalah alpha. Next, 4. Ini bisa bantu guys, silahkan. Mudah nih, nomor 4. Bravo. Oke, tentukan subjek verb dulu ke Fajria, Benyamin, kemudian verbnya was lengkap ya. Ternyata whom, setelahnya yang blank, tadi sudah dituliskan. Whom itu ya butuhnya subjek verb. Karena kata setelah blanknya ini nggak ada sama sekali subjek verb, Anda butuh subjek verb. Bravo ya. Oke. 5. Atau ada yang ingin ditanggapi dulu sebelum lanjut di soal nomor 5. Nah ini, that. Kalau ada that diikuti subjek verb, maka kemungkinan besar sebelumnya adalah verb. Tapi ketika that langsung ed, yang mana ed-nya ini diikuti objek, otomatis dia verb. Ada that plus verb langsung, maka dipastikan sebelum that itu harus benda. Ya, oke. Charlie. Ini bukan benda. Ya kan? Ini bisa benda, ini bisa benda, ini bisa benda. Makanya berapa coretannya. Ternyata tended sudah verb juga. Ingat to have. To plus verb one. Itu bukan dianggap verb. Ya. Oke, berarti Anda bisa cari subjek atau benda di sini. Karena verbnya sudah 2, konektornya hanya 1. Berarti Charlie ya, Kak? Ya. Berikutnya 6. The, selama tidak menggunakan koma, maka ini bisa jadi subjek. Verbnya has been. Lengkap. Maka semua pilihan yang menggunakan verb coret. Yang bertahan semuanya konektor. Lihat dulu posisi konektornya. Oh, ada benda. Ada konektor.
semua pilihan yang bertahan konektor. Dari kata to sampai birds nggak ada verb lagi. Berarti ketika ada konektor setelah benda dua kemungkinan, langsung verb atau subject verb. Ada nggak yang langsung verb? Bikin dulu. Ada nggak? Delta. Iya, delta. Apalagi belong ini verb 1. Verb 1 sudah aman, sudah sinkron dengan X yang berupa benda jamak. 7. Bravo. Bravo. Oke, ini verb. Ini juga verb. Ini subjeknya. Berarti harus tambah satu konektor ya. Yang ada konektor ini. Yang nggak ada coret aja. Oke. Ternyata kata sebelum konektor-konektor ini adalah clouds yang berupa benda. Lagi-lagi ketika ada benda bertemu konektor, karena ini sudah verb, ya maunya itu konektor aja yang dibutuhkan, noun konektor aja. Nggak usah lagi ada verb, karena verbnya sudah ada di sini. Charlie ini verb, are. Ya, are tentunya merupakan to be, dan to be itu cocoknya dengan verb ing. Kalau nggak ada verb ing, verb 3. Kalau Charlie dimasukkan di soal, to be bertemu dengan verb 1, nggak bisa, ya kan? Ya, berarti yang paling benar adalah bravo. Meskipun di delta ada subjek, hindari aja menggunakan subjek dulu. Langsung aja konektor. Itu ya guys. Oke, berikutnya 8. Ed diikuti oleh artikel menunjukkan ini adalah verb, khususnya verb to. Settle masuk verb juga. Karena beberapa kata yang akhiran ed meskipun diikuti preposisi tetap dianggap verb. Contohnya leave, landed, termasuk settle ya. Tadi ada tended. Oke. Dua verb guys, ini sebenarnya ada konektor lagi, nggak masalah sih. Coret aja ini, karena ini sudah lengkap. Satu konektor, ternyata verbnya ada Charlie. 3, berarti harus tambah konektor lagi. Oke, Charlie ya, karena pilgrims ini adalah orang. Ingat kalau ada preposisi seperti ini, maka polanya nggak bisa langsung verb. Ini kan di soal langsung verb, harus subjek dulu. Kok nggak bisa which? Iya, nggak bisa which, karena ini bukan, ini merupakan orang. Which itu digunakan untuk menjelaskan yang bukan orang. Berikutnya 9. Delta. Ya, jangan lupakan subjek verb dulu guys. Cari konektornya di soal nggak ada dua koma ternyata yang menjadi pemisah antara subjek verb. Anda boleh coret dulu. Yang pasti salah, nggak mungkin ada verb, dua verb dalam satu kalimat tanpa ada konektor. Nah, dengan coret Anda sudah dapat jawaban yang benar. 10. Lagi, ini that langsung verb. Ya kan? Kemungkinan besar sebelum that-nya ini benda. Nggak mungkin verb. Ini adalah verb. Pasti ini salah. Verb dengan that harus subjek verb setelah that. Yang mana nih? Bravo. Bravo. Alpha. Ada yang alfa. Bravo. Oke, pertanyaan berikutnya. Ada yang bravo, ada yang alfa. Gak apa-apa, kita log dua jawaban teman-teman yang berbeda. Oke. Nah, kalau menggunakan satu konektor, di sini kan that sebagai konektor. Verbnya accompany. Ada lagi nggak verb selain dari accompany? Di soal ini masih ada nggak? Charlie. The Hormuz James. Ada Charlie lagi, nggak apa-apa. Pertanyaan berikutnya guys. Di
rangkaian kata ini masih ada nggak kata kerja selain dari accompany? Kalau nggak ada, berarti otomatis tambah lagi verb di sini. Satu konektor kan harus dua verb. Alpha ada verbnya, ya kan? Charlie juga ada verb. Sedangkan Bravo, ingat, kata yang akhiran al itu kata sifat. Kata sifat itu bertemunya benda, berarti changes ini dianggap benda. Berarti kalau Anda butuh verb di sini, Bravo salah. Tetapi kalau di rangkaian kata ini, verbnya ada selain accompany, dua verb, berarti nggak perlu lagi verb di sini. Maka Alpha Charlie salah. Ayo, tentukan dulu, ada nggak verb selain dari accompany? Sir, kalau yang reduce itu bukan kata kerja? Ah, betul. Ini kata kerja ini. Ya, kata kerja ya. Oke, Dua. kalau gitu sebenarnya sudah lengkap verbnya. Dua Ya. verb untuk satu konektor. Berarti yang Anda cari sisa subjek atau benda. Yang mana benda? Ya, tentu Bravo. Ya kan? Gak perlu lagi ada verb, gak perlu lagi ada verb. Ya. 11. Changes itu bukan verb ya, Mister. Ya. Changes itu bukan verb. Oh ya, Nah, tadi ya. Oke, change ini bisa sebagai benda, bisa sebagai verb, Kak. Tergantung dari posisinya, tergantung dari kata yang berdekatan dengan kata change. Kalau di sini seumpama artikel, otomatis dianggap sebagai benda. Ya kan? Kalau change-nya didahului oleh subjek seperti it, atau didahului seperti subjek di Charlie, berarti dia dianggap verb. Tapi kalau change didahului oleh artikel atau adjektif, maka dia dianggap sebagai benda. Itu penjelasannya. Jadi terkadang Anda akan menemukan kata yang sama, tapi bisa memiliki kelas kata berbeda. Tergantung kata yang bersamanya, tergantung dari posisinya. Ya. Berikutnya, jadi yang benar adalah berapa ya? 11. Ya, subjek verb. Cari lagi, ada nggak subjek verb di rangkaian kata yang tersisa? Ternyata nggak ada ya. Oke, coba cek dulu semua pilihan. Ini ada konektor, ini ada konektor, ini ada konektor. Berarti setiap teman-teman menambahkan konektor untuk melengkapi soal ini, sedangkan soalnya hanya satu subjek satu verb, berarti harus juga ngikut kata kerjanya. Alpha, ada verbnya nggak? Tidak ada. Coret. Charlie, ada konektor, ada verbnya nggak? Bukan verb ini itu bukan. Kecuali didahului oleh itu. Delta, ada verbnya nggak? Ini verb, ini subjek. Dan kalau menggunakan whom, ya polanya harus subjek. Oke, delta. Dua belas. Mr. Ah, Aslam, iya boleh. saya masih agak bingung kapan menggunakan, misalkan setelah konektor harus subject verb atau setelah konektor itu langsung verb aja kayak gitu. Bedanya Oke. apa? Oke. Sekarang kita sederhanakan aja dulu, Kak ya. Yang pertama, langsung di soal. Tentukan dulu subjek verbnya di soal. Nah, subjek verb di soal kan cuma satu. Oke. Kemudian rata-rata pilihan adalah menggunakan konektor. Dan konektornya sama. Ini sudah menjadi clue bagi teman-teman. Sebenarnya soal ini mudah. Oke. Berarti setiap ada konektor, harus ada tambah verb lagi. Karena di soal hanya satu verb. Satu konektor kan harus dua verb. Dua subjek plus dua verb. Yang ada verbnya cuma di delta. Nah, lebih lanjut lagi, teman-teman tadi menanyakan, gimana cara membedakan konektornya itu butuh subjek verb atau langsung verb? Ya,
lihat tadi Kak, ini di awal meeting kita sudah bahas. Lihat posisi konektornya di mana. Posisi konektor sangat mempengaruhi pola seperti apa yang Anda prioritaskan nantinya. Oke, contohnya nih, kalau ada konektor setelah subjek atau konektor setelah objek, maka dahulukan yang langsung verb. Ya, karena yang bisa langsung verb atau subject verb itu adalah which dengan that. Adapun who dengan whom kan sudah jelas perbedaannya. Who itu langsung verb, whom harus subject verb. Sedangkan which that bisa dua-duanya. Makanya dahulukan which that kalau letaknya setelah subjek atau objek langsung verb aja dulu. Kalau nggak ada baru subject. Gitu kan. Adapun konektor lainnya seperti where, seperti whose itu pasti subject verb, nggak bisa langsung. Adapun jenis clause yang lainnya, lihat posisi konektornya di awal kalimat tanpa ada koma, ya dahulukan subject verb, ya kan? Ada konektor setelah verb, setelahnya blank, dahulukan subject verb. Ada konektor setelah preposisi, dahulukan subject verb. Itu aja. Jadi posisi konektor sangat mempengaruhi teman-teman memilih pola subject verb atau langsung verb. Sederhananya, cocokkan di soal berapa jumlah subject verb yang muncul di soal dan seperti apa pola konektor yang muncul di pilihan. Lanjut ya. Oke. Sekarang di soal nomor 12. Nah, ini that. Kalau Anda sudah mahir, lihat aja that blank from the asteroid belt ya fix ya dari kata from sampai full nggak ada verbnya. Ya, ini selalu menjadi polemik biasanya. That itu butuh subject verb atau langsung verb. Ya, lihat dulu posisinya di mana. Intinya dari kata from sampai full nggak ada subject verb. Sekarang lihat posisi that-nya. Oh, that letaknya setelah a small mountain of rock. Ini benda. Berarti ketika ada benda yang mendahului that, maka dua pola ini bisa. Tapi dahulukan yang langsung verb. Adakah di pilihan yang bisa langsung verb? Alfa. Alfa kan? Selesai. Seandainya nggak ada di pilihan yang langsung verb, bisa jadi Anda cari yang sama. Itu aja. Seandainya di sini kita ganti bendanya ini bukan kata benda ya, tapi diganti menjadi verb. Berarti ketika ada that, letak setelah verb, maka wajib setelah that itu subject verb. Oke, lanjut 13. Tentukan subject verb. The professional television camera uses verb. Apakah di antara kata yang tersisa ada verb lagi? Ternyata enggak ada. Ya kan? Ya. Oke, sekarang yang benar yang mana? That terus kemudian subject verb. Oke. Ini benda. Ini bisa, ini bisa. Yang Ya. mana yang didahulukan? Yang mana didahulukan? Kalau benda berarti B ya Mas. Ya, dahulukan yang langsung verb. Ya. Karena that-nya itu terletak setelah benda. Dan bendanya ini Kalau sebelum that verb SV. Ya, subject verb. Subject verb, betul. Lanjut 14. Who, langsung aja. Gimana kalau who? Alfa. Who langsung verb. Alpha. 15. Subject verb. Subject verb.
Ya, udah lengkap subjek verbnya. Ternyata absorb juga verb. Jadi Ini verbnya ada benda nih. Berarti otomatis dua verb itu Charlie. satu konektor. Ya, yang benar adalah Charlie. Nah, gini, di adjective clause ada beberapa variasi ya. Yang pertama, ada benda. Setelah benda ada preposisi, kemudian konektor. Preposisi konektor. Noun, preposisi konektor. Biasanya konektornya berupa whom atau which. Jadi penggunaan whom dengan which, ya itu tergantung dari benda yang ada di sini. Bendanya orang atau bukan. Ya, berarti ketika ada pola seperti ini, ya tetap wajib subjek verb. Gak bisa langsung verb ya. Oke. Yang kedua adalah pola yang seperti nomor 15, soal 15. Ada benda, koma, kemudian quantity. Quantity itu contohnya most, both, kemudian some, ya. Jadi kata yang menunjukkan jumlah. Kemudian diikuti oleh of. Nah, setelah of, dua kemungkinan lagi menggunakan whom atau which. Penggunaan whom dengan which ini tergantung lagi bendanya. Di sini menggunakan which karena benda sebelumnya furniture, benda yang bukan orang. Ya, seandainya di sini diganti menjadi orang, berarti jawabannya ganti juga menjadi all of whom. Ya kan? Nah, cuman kalau variasinya seperti ini, maka dia wajib langsung. Makanya di sini langsung verb, nggak bisa lagi subjek. Padahal whom sebelumnya itu harus ada subjek. Ternyata boleh langsung verb. Dengan syarat ada quantity yang mendahului. Itu guys. Mister, berarti setelah quantity itu plus of ya, bukan Ya. of dulu baru inti ya. Ya, bukan. Quantity dulu kemudian on. Ya. Oke. Baik. Aman ya? Oke. Hari ini kita coba untuk mereview ya semua pola clause. Adjective clause udah, kemudian non clause juga sudah. Kami selalu bandingkan polanya ini supaya teman-teman lebih paham lagi. Khususnya tadi yang ditanyakan subject verb atau langsung verb. Ya kan? Baik. Adapun untuk adverb, ya, kemarin sudah dibahas ketika membedakan dengan coordinate. Adverb. Adverb clause posisinya bisa di awal kalimat, tapi ada pemisah koma. Ini sekaligus menjadi pembanding dengan non-clause. Bahwa non-clause konektor juga bisa di awal. Bedanya nggak ada koma. Ini ada koma. Ya. Yang kedua, adverb clause itu bisa berada di tengah dan biasanya tidak ada koma. Nah, ini aja. Jadi adverb clause itu hanya menggunakan pola subject verb setelah konektornya. Nggak ada yang langsung verb. Oke. Ada tanggapan? Coba untuk konektor adverb ada after. Kemudian ada before, because, kemudian although. Kemudian ada lagi if, as, until, kemudian when. Banyak jenisnya, since. Oke. Ada tanggapan dulu sebelum lanjut untuk review? Aman ya? Oke. Jangan terlalu terbebani teman-teman atau
eh, merasa Pak gimana nantinya nih kalau di soal ya insecure istilahnya. Jadi yang sampai Anda merasa insecure banyaknya jenis klausa ya. Justru ketika Anda menjawab soal yang Anda pikirkan ini soal masuk adjective clause atau non clause atau bahkan adverb. Jangan seperti itu. Yang Anda harus lakukan adalah cari subject verb. Tentukan konektornya berada di mana, kan? Posisi blanknya di mana. Itu yang harus Anda lakukan agar Anda bisa jawab soal dengan cepat dan tepat. Adapun kami bagi per topik seperti ini supaya teman-teman juga mendapat wawasan. Oh seperti ini ternyata itu. Oh, seperti ini non clause, kan? Oke, kalau nggak ada lagi waktunya untuk soal. Wait a minute.
Oke, ada yang bisa jawab nomor 1? Itu kan subjek verb. Alpha. Alpha. Kita cek dulu ya. Proponents, nggak ada koma berarti bisa jadi subjek. Verbnya wonder, selain dari wonder ada lagi funded. Karena ini so few research project sebagai objek. Ya. Setiap ed ketika diikuti objek, maka kemungkinan besar dia sebagai. Maka butuh satu konektor. Konektornya di mana? Posisinya setelah verb. Ini sudah ada verbnya. Berarti yang Anda butuhkan konektor subjek. Oke, ini nggak ada konektornya. Konektor, ingat konektornya 5W1H, nggak bisa langsung verb. Cari salah juga. Delta nggak ada konektor. Berarti yang benar. Kok di sini ada tambahan has, nggak masalah. Karena ketika has atau have atau bahkan had itu bisa bertemu dengan verb 3. Berarti ketika bergabung dengan funded ini menjadi verb 3. Dia masih bagian dari verb karena didahului oleh to have. Berikutnya 2. Ada koma di tengah-tengah. Cek dulu subjek verb seperti biasa. Dapat subjek verb sebelum koma nggak ada verbnya. Anda coret dulu yang pasti salah, nggak boleh tambah verb kecuali ada konektornya kan. Nah, berarti yang bisa Anda gunakan adalah preposisi alpha. Nice. Lanjut 3. Ini ada verb, ini juga udah verb. Ini tengah-tengah. Charlie. Ya, betul sekali. Kalau ada kata-kata believe, kemudian state, estimate, discover, ya, that, ya. Kemudian summary. Or langsung aja, why ini verbnya 1. Konektor ada 1. Berarti tambah lagi. Karena konektornya di awal kalimat dan merupakan 5W1H tambah subjek juga. Nggak boleh langsung verb. Gimana? Iya. Kalau bravo kan ada date-nya lagi. Oh iya, Berarti iya. konektornya ada 2. Otomatis verbnya harus menjadi 3. Kalau masuk pilihan bravo, verbnya hanya 2. Mana verb yang ketiganya? Nggak ada kan? Jadi nggak bisa pilih bravo. Oke. Berikutnya 5. Ini verb, said, kemudian was, juga adalah verb. Itu konektor. Butuh satu konektor. Yang nggak ada konektornya Bravo. coret aja. Ya, sisa bravo dengan Charlie. Ya, oke. Bravo. Ya. 6. Depends on. Ini sini blank. Aja nih. Yang ini kita masukin aja dari paper ke Success Alpha. depends on jadi verb. Nah, berarti nggak boleh tambah verb kecuali ada konektor. Ini ada verbnya, nggak ada konektor. Ya. Kemudian the media distribute menjadi verb. Maka sisa alpha dengan Charlie. Ingat, kalau konektornya 5W1H, subjek dulu kemudian verb. Maka ini subjeknya kemudian verb. Oke. 7. Will jelas sekali sebagai verb. In ini bukan subjek. Kita cari subjek. Jangan gunakan although. Karena although itu masuk adverb. Harusnya ada pemisah koma. Nggak ada pemisah koma di soal. Karena sudah ada verb, jangan tambah verb lagi. Yang benar yang mana? Charlie. Ya, Charlie. Ini sekaligus menjadi subjek. Non clause-nya menjadi subjek untuk kata kerja will. Ya, dan what bisa, what itu bisa langsung. Nggak masalah. 8. On ini verb trigger. R juga adalah verb. Double verb.
Jangan tambah fob lagi kecuali ada konektor. Mana yang tepat? Delta. Ya, delta. Benar sekali. Ingat, ini kan noise pollution. Bravo noise pollution. Kalau Anda lihat beda di konektor aja. Tetapi sebenarnya ini berimplikasi terhadap kata kerja setelahnya. Ini kan semuanya tunggal. Otomatis ini akan dicocokkan dengan kata kerja trigger. Harusnya trigger menjadi triggers. Ya kan? Oke. Berarti agar tidak ada perubahan kata kerjanya, ditambahkan aja dengan modal seperti dengan pokok. Subjek apapun itu, baik tunggal jamak, boleh bertemu dengan modal. Jadi tetap harus lebih waspada dengan pola subjek setelah konektor kalau ada kata kerja di soal. Cocokkan tunggal jamak. 9. It is subject verb, whether konektor ini subdivision. Jadi subject verbnya mana? Berarti otomatis yang hilang ini verb. Yang benar yang mana? Bravo. Iya, benar sekali. Yang lainnya nggak ada verb. Ada verbnya tapi ada subjek. Double subject dengan subdivision. Divisionsnya jamak ya makanya gunakan found. Ya kan? Oke. Lanjut 10. Public acceptance. Depend on. Yang mana? If is pasti salah, nggak bisa. How langsung verb, nggak bisa. Harus subjek dulu. Ya, Charlie betul sekali. Ini jadi subjeknya, ini jadi verb. Ya, oke, aman. Silakan ditanggapi sebelum lanjut ke soal berikutnya. Mister, kalau Ya. preposition on itu ada ininya enggak? Ada indikasinya enggak? Kenapa? On. Kalau pakai ada on tuh. Kan tadi Oh. juga ada on nomor berapa itu? Ya, on kan berposisi kan. Ya. Jadi ketika ada konektor, setelah preposisi ya cari subjek verb. Itu aja. Apalagi kalau konektornya 5W1H, butuh subjek verb. Ingat posisinya, urutan katanya nggak mungkin alpha karena dia verb dulu kemudian subjek ada verb lagi. Ini pola pertanyaan. Ya, if langsung verb juga nggak bisa. Whether verbnya yang hilang karena di soal hanya satu verb, depends. Maka kalau hanya satu verb di soal, Anda ingin tambahkan konektor berarti otomatis harus verbnya juga ditambah. Ada lagi? Oke, aman ya. Soal berikutnya.
Oke teman-teman, waktunya habis. Esok hadir lagi agar kita bisa diskusikan soal hari ini. Dan masih ada materi yang perlu teman-teman ketahui terkait dengan radius dan juga inversion. Jangan sampai terlewatkan materi tersebut. Saya kira cukup dulu untuk hari ini. Saya selalu and see you tomorrow. Bye. Thank you, Mister. Oke, sama-sama Bapak Jerry.